Diversifikasi intrakurikuler. Nah, ini ya. Pembelajaran dikaitkan dengan konteks di sekitar siswa. Maka analisis konteks KD tadi ini. Konteks di sekitar siswa. Konteksnya apa? Sesuaikan dengan lingkungan dan sosial budaya. Kemudian penyesuaian muatan atau materi sesuai konteks. Misalnya, jika di sekolah di daerah pantai, maka konteksnya terkait pantai pada berbagai mata pelajaran. Seharusnya lebih dalam daripada konteks yang lain. Nah, ini. Menggunakan asesmen diagnostik untuk mengetahui latar belakang, bakat, minat, dan kemampuan awal peserta didik. Nah, oke ya, tadi ada asesmen diagnostis. Ya, untuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan tentunya kan gitu. Kemudian menggunakan strategi atau model pembelajaran yang mengakomodasi keberagaman sesuai konteks peserta didik, cara belajar, aktivitas belajar, misalnya kooperatif, saintifik, PBL, PJBL. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita perhatikan saat ini ya, yang belum mendapat perhatian itu ini, cara belajar siswa. Bapak Ibu, kita pahami ada 3 cara belajar siswa, ya. 1, auditori, anak yang senang mendengarkan. Artinya kalau gurunya itu ceramah, dia lebih senang, ya, lebih bisa memahami. Kemudian ada auditori, kemudian dengan cara melihat ya, apa itu? Dengan cara melihat ya, video ya. Nah, kalau anak dengan cara belajar dengan cara melihat itu lebih senang. Ya, dia lebih mengutamakan penglihatan, indera penglihatan untuk belajar. Maka kalau guru membuat peragaan, mencoret-coret di papan tulis, membuat skema ya, gua harus panah ke sana, gua harus panah ke sini. Nah, anak-anak demikian itu lebih senang dan lebih mudah untuk mempelajarinya. Kemudian yang ketiga dengan cara gerakan, kinestik. Kalau guru melakukan melaksanakan pembelajaran dengan banyak gerakan untuk mencontohkan, memvisualisasi, maka anak-anak demikian ini lebih senang. Nah, maka guru yang baik, guru yang bisa memfasilitasi 3 cara belajar peserta didik. Auditori, visual, dan kinestik. Ini yang sampai saat ini jarang diperhatikan. Maka Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah, bakal kurikulum, dalam pembagian kelas itu sebaiknya berdasarkan pada cara belajar. Anak-anak yang auditori kita kumpulkan satu kelas. Di situ kalau gurunya ceramah terus, mereka lebih senang. Karena mereka lebih mengandalkan pendengaran, auditori daripada penglihatan. Kemudian anak-anak yang visual itu lebih kita kumpulkan dalam satu kelas. Sehingga gurunya pun nanti akan lebih mudah ketika memberi pembelajaran kepada mereka. Kenapa? Karena cara belajar mereka sama. Nyaris sama ya. Nyaris sama. Ini ya Bapak Ibu ya, sekedar tambahan saja. Nah, kemudian diversifikasi, masih banyak ya. Kurikulum, diversifikasi dalam intrakurikuler. Mewadahi diversifikasi dengan mengintegrasikan keberagaman yang ada. Nah, ini tadi ya, sering saya sampaikan. Integrasi dapat dilakukan secara webet, artinya dikaitkan dengan beberapa KD melalui tema tertentu. Itu ya. Oke. Kemudian sebagai mata pelajaran tersendiri dapat berupa muatan lokal yang dapat dikategorikan sebagai mata pelajaran sesuai dengan konteks. Kemudian ya kalau mata pelajaran muatan lokal kelihatannya kita sudah ada ya. Kalau di SMP 2 Dinte itu perikanan karena memang lingkungannya perikanan. Ya, ini sebagai muatan mata pelajaran tersendiri.
Mungkin kalau yang pertanian semisal ada pertanian, mungkin ya, menyesuaikan dengan kondisi, ya. Mungkin kalau di daerah, apa namanya, home industry, kerajinan, batik, mungkin membatik itu ya, itu sebagai muatan mata pelajaran tersendiri, muatan lokal. Ini diversifikasi dalam intrakurikuler. Konteks atau karakter ini dapat menggunakan berbagai keunggulan yang sesuai ya, kemaritiman, pertanian dan lain sebagainya. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan. Mengimplementasikan dapat bersifat kontinu atau diskontinu. Pengimplementasiannya ya silakan. Oke.